Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Bams Bulaeng. Nah, kali ini kita akan mendatangi salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Sumbawa ini. Salah satunya itu adalah Liang Bukal. Liang Bukal bang ya? Liang Petang dan Liang Bukal. Liang Petang dan Liang Bukal ini merupakan dua dari beberapa gua yang sangat bernilai historis di Kabupaten Sumbawa. Seperti apa perjalanan kami? Berikut liputan guys. Liang Bukal dan Liang Petang masuk ke dalam wilayah administratif Desa Batu Tering, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa. Yang kehadirannya selain menawarkan pesona wisata alam, juga memiliki nilai-nilai historis di balik kehadirannya. Kawan-kawan, sebelum kita pergi ke Liang Petang ini, terlebih dahulu kita harus mengisi daftar tamu sebagai administrasinya. Pantau terus kegiatan kami. Kehadirannya yang penuh misteri memancing rasa penasaran para wisatawan lokal. Tak jarang, terkadang wisatawan nasional bahkan wisatawan internasional berdatangan ke Desa Batu Tering untuk menyaksikan sendiri seperti apa gua tersebut. Dalam perjalanan menuju ke lokasi gua, perhatian kami ditarik oleh satu pelang yang bertuliskan Benda Cagar Budaya Makam Dea Syekh, sehingga kami memutuskan untuk sebentar berhenti dan menyaksikan langsung seperti apa makam tersebut. Nah, kawan-kawan, jalur daripada untuk kita ke Liang Petang ini kan kita melewati jalur salah satu benda cagar budaya, namanya itu Makam Dea Syekh. Nah, menurut saya ini sangat sayang sekali untuk kita lewatkan. Nah, jadi saya memilih untuk mampir dulu ke Makam Dea Syekh ini sendiri. Seperti apa makamnya? Berikut laporan kan. Ya kawan-kawan, tempatnya itu sangat asri sekali. Masih banyak pepohonan hijau, dan ini mendatangkan suasana yang sangat sejuk kalau menurut saya. Kita sudah sampai di areal kuburannya. Seperti yang terlihat, khas sekali daripada makam dari bangsawan-bangsawan Sumbawa atau makam-makam gaya-gaya pemakaman yang pernah menjadi style daripada penduduk zaman dulu. Jadi dengan makam yang memiliki nisan yang besar tanpa ada keterangan tanggal, tanpa ada keterangan waktu, nama. Seperti itulah style daripada pemakaman orang-orang dulu, dan ini sangat mencerminkan sekali ini makam khas daripada bangsawan-bangsawan Sumbawa dan petinggi-petinggi Sumbawa yang pernah berjaya di zamannya. Seperti inilah areal pemakaman dari Makam Dea Syekh ini sendiri. Seperti makam-makam yang terdapat di Benteng Ulu, kemudian Gunung Galesa, kemudian dari pemakaman-pemakaman di daerah lainnya, pemakaman khas dari bangsawan Sumbawa itu pasti dan selalu berada di atas bukit. Dan uniknya, selalu berciri khaskan memiliki nisan yang besar tanpa keterangan. Kemudian pohon Kamboja yang sudah tidak terlihat lagi bentuk aslinya, yang menandakan bahwa pohon itu adalah pohon yang berusia sangat tua. Masyarakat sekitar pun meyakini akan adanya keterkaitan antara makam Dea Syekh dengan Gua Liang Petang dan Gua Liang Bukal. Pengikutnya, cuman itu yang menjadi PR kita dari masyarakat Batu Tering itu sendiri. Kita mencari sebenarnya yang mana makam beliau dan nama beliau, karena di sini kita masih memberi nama yaitu Makam Dea Syekh. Jadi Dea Syekh itu kalau menurut orang Sumbawa yaitu orang terkemuka, penyebar agama, itu orang terkemuka. Cuman yang jadi masalah seperti saya bilang tadi, kita mencari tahu siapa nama sebenarnya dari Dea Syekh itu. Setelah tadi kami mampir di makam Dea Syekh, tak jauh dari lokasi makam, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Liang Petang dan Liang Bukal. Kawan-kawan, kita sudah dekat dengan lokasi dari Liang Petang itu sendiri. Nah, di jalur menuju Liang Petang sendiri terdapat sebuah aliran
air yang sangat menawan sekali, sangat menarik untuk kita untuk kita jama, untuk kita mandi di dalamnya. Seperti apa nantinya? Pantau terus kegiatan kami. Sepanjang perjalanan menuju lokasi gua, masih terdapat banyak sekali pohon-pohon rindang, sehingga menghadirkan sensasi sejuk bagi pengunjung yang datang ke lokasi liang petang dan liang bukal. Medan menuju lokasi yang sangat terjal, yang disusun oleh bebatuan alami, menjadi tantangan kami menuju ke lokasi gua. Kawan-kawan, jangan merokok, karena efek dari merokok adalah ketika Anda ke gua liang petang gini, ngos-ngosan. Kita telah sampai di mulut gua liang petang. Seperti apa nanti di dalamnya, bagaimana konstruktur bangunan, spesifik di dalamnya. Pantau terus kegiatan kami. Di mulut gua, mata telah dihidangkan dengan dinding-dinding batu yang menjulang tinggi, yang menarik rasa penasaran kami akan kondisi gua di bagian dalamnya. Ada genangan air po. Gimana Mister Bang? Mister Bang? Hampir sama dengan konstruktur gua yang ada di Pulau Moyo. Saya pernah masuk ke sana, ada 3 gua. Hampir sama dia. Gua alam kayak gini. Kawan-kawan, kita sedang berada di dalam gua yang petang. Dan ini menurut saya orang awam ya, yang tidak terlalu mengerti dengan konstruktur gua. Ini gua alami karena dinding guanya sendiri itu terbuat atau tercipta dari bebatuan. Bukan seperti gua yang ada di beberapa tempat yang pernah saya kunjungi seperti di Batu Ranti. Ya di sana kan terlihat sekali bahwa itu adalah gua yang dibuat oleh manusia. Artinya gua tanah gitu kan, konstruksinya kan bangunan itu terbuat dari tanah. Nah ini bisa terlihat terbuat dari bebatuan alam. Jadi sangat jelas sekali ini adalah gua yang tercipta dari proses alami. Saya lagi mikir nih, dilema antara mau masuk apa enggak. Bukan apa-apanya, saya malas masuk sepatu nih. Kita masuk ya? Masuk, kita masuk. Teman-teman, kita sudah berada di lambung gua. Di sini terdengar banyak sekali bunyi dari kawan-kawan kelelawar kita. Seperti biasa, gua yang jarang didatangi oleh manusia akan didiami oleh penghuni asli dari gua. Itu bisa berupa lumrahnya yaitu kelelawar, stalaktit, stalagmitnya itu sangat indah sekali kalau menurut saya. Ini apa? Stalaktit. Apa itu artinya? Yang terbentuk dari tetesan air. Wih keren deh bang. Bentuknya kayak kristal ya? Iya. Boleh atasnya kayak gigi deh. Ya, keren bawahnya. Jadi teman-teman, inilah yang dinamakan stalaktit ataupun stalagmit. Jadi dia terbentuk dari tetesan air seperti ini. Dia membentuk batuan yang menarik. Bisa kita lihat bentuk batuannya dan juga tetesan airnya. Jadi seperti ini ke bawah. Jadi ini terbentuknya dia dari tetesan air yang jatuh seperti ini. Jadi dia keren bentuknya ya.
inilah yang dinamakan dengan stalaktit ataupun stalagmit yang terdapat di dalam goa liang petang ini. Gas. Jadi ini batu mayat. Itu dia batu mayat. Nah sekarang karena sudah terbentuk dari tetesan air itu sudah begitu, dulunya memang betul kayak mayat ya. Yang mana itu bang? Itu yang putih itu. Itu memang dia dulunya seperti mayat yang terbaring gitu loh dulu. Karena pengikisan. Depan juga ada tempat duduk, tempat bertapa sebenarnya beberapa meter ke depan. Karena kondisi Mana dia? seperti ini ya, jadi kayaknya kita nggak Ikut bisa sana. nyampe. Arin? Ya kawan-kawan, di sana dapat dilihat itu ada batu mayat bang ya, bang Yunan ya. Batu mayat itu proses alami yang terbentuk oleh tetesan air kata dari salah satu narasumber di sini. Nah kita tidak bisa meneruskan perjalanan ini karena jalanan medannya ini becek karena habis hujan. Jadi perkiraan kedalamannya berapa bang? Kurang lebih sekian. Kalau total kedalaman sampai tujuan kita sebenarnya yaitu di kolam, Ya. kurang lebih seratusan meter. Ke depan. Nah, ke depan. Berarti mentoknya itu dinding batu ya? Sebenarnya sih dia tidak ada mentoknya sebenarnya karena belum ada orang yang berani tembus sampai kemana betul-betul ujung dari gua ini. Tapi masyarakat yang sering masuk ke sini, yang bayar nazar atau sekedar membasuh muka di kolam, mentoknya sampai kolam. Jadi air kolamnya itu dia betul-betul jernih, biru, bening gitu ya. Jadi di sana masyarakat sering membasuh muka, membayar nazar. Misalnya ingin cari jodoh mungkin. Oh tembus aja bang, tembus bang. Ada jodohnya bang. Tembus bang, tembus kita. Karena kondisi bentar. Ya, kawan-kawan, saya sedang bersama Bang Yunan sama Pak Maun. Ya, beliau ini adalah penjaga daripada wisata Liang Petang ini. Nah, kali ini saya ingin mencoba mengkorek informasi mengenai keberadaan dari Gua Liang Petang ini sendiri. Nah, saya ingin saya tanyakan, oh ya begini, Bang Yunan ini, kalau menurut saya beliau ini adalah penggerak daripada wisata-wisata di sini ya. Beliau adalah pemuda-pemuda pelopor lah ya kalau menurut saya pribadi. Nah kali ini saya ditemani oleh Bang Yunan, saya ingin mengoreksi sedikit informasi tentang Gua Liang Petang ini. Saya ingin saya tanyakan begini Bang, kira-kira menurut Abang baik itu dari segi sejarahnya, kemudian keberadaannya di masa kini, bagaimana kira-kira menurut Abang? Oke, terima kasih Bang Bams. Jadi di sini kita berbicara tentang secara garis besar ya. Pertama tentang Desa Batu Tering itu sendiri. Jadi Desa Batu Tering ini memiliki tiga sektor yang menjadi daya tarik. Jadi ada tiga Wisata andalannya ya. wisata andalannya. Kalau yang pertama itu ada Liang Bukal yang satu paket dengan Liang Petang. Kemudian yang kedua ada sarkofagus. Kemudian yang ketiga ada wisata budaya di dalam desa atau di dalam kampung. Itu di sana ada nesek. Kemudian ada pembuatan benang secara tradisional. Dan yang sedang digaungkan saat ini yaitu proses UMKM yang saat ini sedang coba kita pelopori, yaitu pera susu kerbau. Jadi kalau kita berbicara tentang Liang Petang itu kita sebenarnya, atau saya pemuda Batu Tering itu sendiri masih sedikit-sedikit ya informasi yang saya tahu tentang Liang Petang ini. Saya kutip dari buku di Wasiat Baru karya Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid.
jadi pahlawan nasional NTB, pahlawan nasional dari NTB yang kebetulan beliau adalah kakeknya dari gubernur kita sebelumnya 2 periode. Jadi di buku itu menyebutkan di bait ke-38 bahwa di Liang Petang dulunya pernah bermukim 7 mubalik penyebar agama Islam di Sumbawa katanya. Berarti maksud abang ini keberadaan wisata dari gua Liang Petang ini tidak hanya bernilai wisata alam, tapi nilai wisata sejarah juga ada berarti. Jadi Liang Petang ini, jadi dia tidak hanya kita menjual tentang alamnya, tadi kita kesana kan asri, sejuk, nah, bukan hanya itu. Seperti di buku tadi yang saya kutip tadi juga, jadi dia itu ada makna islaminya, religinya, Nilai-nilai religi. ada nilai sejarah juga bahwa penyebaran agama Islam itu ternyata bisa kita simpulkan ya dari buku itu pusatnya bisa saja dari sini, karena ini belum ada penelitian yang sampai ke sana ya. Awal masuknya Islam ke tanah Sumbawa yang kita ketahui mungkin lewat jalur perdagangan dulunya kan, cuman bermukimnya kan di sini. Nah, bisa jadi di sini adalah awal atau pusat penyebaran pertama Islam di tanah Sumbawa ini seperti buku tersebut. Kemudian tadi juga di dalam Liang Petang itu banyak sekali kita dapatkan stalaktit, kemudian stalagmit yang bentuk ataupun proses terjadinya itu dari tetesan-tetesan air ya, seperti tadi secara kita alami lihat, ya. secara alami. Sampai tadi juga ada batu yang rupanya atau bentuknya seperti batu mayat ya, dan itu juga terbentuknya sama karena proses alamiah ini tadi, tetesan-tetesan air. Dan juga di sana ada ada semacam kursi ya, kursi muatnya hanya 1 orang, jadi untuk bertapa gitu, dia sini untuk bertapa. Kemudian di ujung destinasi atau destinasi tujuan di dalam Liang Petang itu yaitu kolam. Jadi di kolam itu ya dia luasnya kurang lebih 4x1 atau 4x2 meter gitu ya. Jadi di sana airnya itu jernih, kebiru-biruan, Dan itu terbentuk secara alami. Kolam itu segar juga kalau kita basuh muka dan lain sebagainya ya. Katanya yang diyakini oleh masyarakat sekitar itu ini bukan musyrik atau apa, hanya semacam keyakinan dari masyarakat sekitar ya. Misalnya kita mau minta sesuatu katanya bisa terkabulkan seperti itu. Oh ya bang. Terus ini harapan lah ya untuk para pemerintah, para pejabat-pejabat sekarang, harapannya untuk wisata ini bagaimana kira-kira ke depannya? Oke, jadi kalau harapan terkait dengan pariwisata Batu Tering khususnya dan Sumbawa pada umumnya, karena ini kita sebenarnya pariwisata Sumbawa nggak kalah jauh ya dari pariwisata yang ada di daerah tetangga kita, baik itu di sebelah timur kita ataupun barat kita, Bali, Lombok ataupun Labuan Bajo, kita tidak kalah sebenarnya. Hanya saja pemerintah kita yang hari ini tidak serius. Pemerintah kita tidak serius untuk mengelola destinasi-destinasi yang kita miliki. Karena seperti di Batu Tering ini sendiri banyak destinasi, tadi ada Sarkopagos, Liang Petang, Liang Bukal dan lain sebagainya. Belum lagi di desa-desa lain. Nah, di desa-desa yang memiliki destinasi ini mereka juga sebenarnya sudah membentuk Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Hanya saja perjalanan dari Pokdarwis ini saya yakini perjalanan mereka masih terhambat karena banyak kerikil-kerikil yang menghadang. Seperti contoh mungkin dukungan dari pemerintah desa setempat yang mungkin masih kurang ya. Kemudian dukungan dari pemerintah kabupaten juga mungkin masih kurang, meskipun dari pemerintah kabupaten sendiri sudah sering mengadakan temu-temu pelaku wisata. Cuma saya rasa kalau hanya sekedar temu-temu tanpa ada tanpa ada aplikasi langsung di lapangan, saya rasa susah. Karena kita tentunya pelaku wisata di kampung-kampung seperti ini masih susah ataupun masih sulit untuk berjalan sendiri. Kita butuh orang tua yang selalu membimbing kita, orang tua yang selalu mensupport kita. Ibarat anak kecil lah, kita pasti diajari untuk berjalan terlebih dahulu, diajari untuk tengkurap. Nggak mungkin langsung kita berdiri atau berlari, kan pasti diajar untuk tengkurap, diajar untuk berjalan. Nah, jadi ini ya pendampingan proses seperti perkembangan ini. ya. Pendampingan seperti inilah yang sebenarnya kita minta keseriusannya dari pemerintah desa, dari pemerintah kabupaten ataupun dari pemerintah provinsi itu sendiri. Jadi saya simpulkan begini,
untuk bapak-bapak yang sekarang duduk sebagai pejabat pemerintah, ya, Batu Tering ini sedang membutuhkan dukungan secara material bukan moral, ya. Kalau misalkan oke, saya setuju dengan begini-begini, kita butuh itu, cuman itu nomor 2. Yang pertama itu dukungan secara material, begitu ya kira-kira Bang Daya. Bukan materialistis ya, tapi realistis. Kita butuh dana untuk pengembangan wisata yang ada di Batu Tering ini. Itu kata kunci yang dapat saya kutip dari dialog saya bersama Bang Yunan ini sendiri. Baiklah sanak-sanak, itulah perjalanan kami menyusuri Gua Liang Petang. Nantikan terus perjalanan kami ke tempat yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.